Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni masih dengan materi statistika. Di sini Ibu akan berikan part 6 yang akan kita pelajari, yakni ukuran penyebaran data tunggal. Nah, adapun beberapa ukuran penyebaran data tunggal akan kita pelajari nantinya karena Ibu berikan di sini ringkasan pada daring sebelumnya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami ukuran penyebaran data. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data tunggal dengan benar. Nah, di sini kalian nanti akan belajar menghitung jangkauan data, harapan atau jangkauan kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku, dan statistik 5 serangkai. Nah, di sini Ibu sudah memberikan beberapa rumus jangkauan untuk data tunggal dan seluruhnya di sini untuk data tunggal. Ada hamparan atau jangkauan antar kuartil, ada simpangan kuartil, ada rataan kuartil, rataan 3 kuartil, serta statistik 5 serangkai. Nah, ini sudah kita pelajari pada daring berikutnya. Di sini Ibu berikan ringkasan bagi siswa yang tidak mengikuti daring. Nah, untuk contoh soal yang pertama, tentukan jangkauan, hamparan, dan sebagainya sampai dengan statistik 5 serangkai dari data berikut. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama, untuk memudahkan kalian, maka kalian harus mengurutkan data terlebih dahulu atau datanya diurutkan dari yang kecil sampai dengan yang besar. Di sini karena kita akan menghitung kuartilnya dahulu, karena pada ukuran penyebaran data kita sangat membutuhkan nilai dari masing-masing kuartil. Nah, setelah data terurut, maka kita lihat, oh ternyata datanya ganjil. Maka kita tentukan salah satu nilai yang terletak tepat di tengah, yakni 12, sehingga 12 di sini merupakan Q2 atau kuartil tengah. Setelah itu kalian bisa lihat data yang berada di sebelah kanan, yakni 15, 21, 24, dan 25. Tengah-tengahnya terletak di antara 21 dan 24, sehingga Q3 diperoleh dengan cara 21 ditambah 24 dibagi 2, diperoleh 22,5. Kemudian kalian bisa menghitung Q1 atau kuartil bawah dengan cara melihat data yang berada di sebelah kiri, yakni 3, 4, 6, 9. Nah, tengah-tengah data terletak di antara 4 dan 6. Bisa kalian hitung untuk Q1, yakni 4 ditambah 6 dibagi 2, diperoleh 5. Sehingga di sini sudah lengkap untuk Q1 bernilai 5, Q2 bernilai 12, dan Q3 bernilai 22,5. Hal ini memudahkan kita untuk menghitung hamparan dan sebagainya. Sekarang, jangkauan memiliki rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil atau data terbesar pada soal dikurangi data terkecil, sehingga diperoleh, karena di sini nilai terbesarnya adalah 25 dan terkecilnya adalah 3, sehingga diperoleh 25 dikurangi 3 sama dengan 22. Kemudian untuk hamparan. Untuk hamparan memiliki rumus Q3 dikurangi Q1. Q3 tadi kalian sudah menghitungnya, yakni 22,5, sedangkan Q1-nya adalah 5, sehingga 22,5 dikurangi 5 bernilai 17,5. Sedangkan simpangan kuartil memiliki rumus setengah dikali Q3 min Q1, sehingga diperoleh setengah dikali 17,5, yakni 8,75. Untuk rataan kuartil memiliki rumus setengah dikali Q1 ditambah Q3, sehingga diperoleh setengah dikali 5 ditambah 22,5 diperoleh 27,5. Dikalikan setengah atau dibagi 2 diperoleh 13,75. Nah, kita lanjut untuk perhitungan berikutnya, yakni rataan 3 kuartil. Rataan 3 kuartil memiliki rumus 1/4 dikali Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3, sehingga diperoleh 1/4 dikali yang di dalam kurung kalian kerjakan dulu, yakni 5 ditambah 2 kali 12 adalah 24 ditambah 22,5. Nah, yang di dalam kurung diperoleh 51,5. Setelah dibagi 4 diperoleh 12,875.
Kemudian untuk statistik 5 serangkai terdiri dari data terbesar atau nilai terbesar, nilai terkecil, kemudian Q1, Q2, dan Q3. Diperoleh data terbesar atau nilai terbesarnya adalah 25, nilai terkecilnya adalah 3, dan Q1-nya 5, Q2-nya 12, dan Q3 atau kuartil atasnya adalah 22,5. Nah, kita lanjut di sini untuk simpangan rata-rata data tunggal. Kalian dapat lihat di sini untuk rumus simpangan rata-rata data tunggal, di sini ada 1/n dikali jumlah dari data dikurangi rata-rata, tapi di sini diberi tanda mutlak. Nah, untuk contoh soalnya, hitunglah simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata pada data berikut. Datanya 6, 8, 12, 10, 6, 4, 3. Langkah pertama, kalian cari rata-rata data tunggalnya terlebih dahulu. Diperoleh jumlah seluruh datum dibagi 7, yakni diperoleh 49 dibagi 7 sama dengan 7. Nah, dapat kalian daftar dahulu apa yang diketahui, yakni rata-rata sudah diketahui 7. N adalah banyaknya data. Di sini kalian bisa hitung banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, sehingga kita dapat substitusikan ke rumusnya, yakni setiap data kalian kurangi rata-ratanya, yakni datanya ada 6 dikurangi 7 ditambah 8 dikurangi 7 sampai dengan data terakhir yakni 3 dikurangi 7. Nah, semua data ini dimasukkan ke dalam tanda mutlak, berarti di dalamnya nanti akan bernilai positif. Jadi 6 dikurangi 7 adalah negatif 1, karena tanda mutlak maka menjadi positif 1. 8 dikurangi 7 tetap 1, 12 dikurangi 7 5, 10 dikurangi 7 3, 6 dikurangi 7 negatif 1, di mutlak menjadi positif 1. 4 dikurangi 7 negatif 3, karena di mutlak menjadi 3. 3 dikurangi 7 adalah negatif 4, karena di dalam tanda mutlak menjadi bernilai 4. Setelah dibagi 7 diperoleh 18/7, atau jika kalian mau membuat pecahan campurannya yakni 24/7 dengan cara 18 dibagi 7 itu didapat 2, sisanya adalah 4/7. Nah, di sini Ibu ulang kembali. Pada langkah awal datanya terdiri dari 6, 8, 12, 10, 6, 4, 3. Nah, data tersebut semua dikurangi 7 karena rumusnya di sini setiap data dikurangi rata-ratanya. Karena tadi kita memiliki rata-rata 7, maka setiap data dikurangi dengan 7. Sedangkan N adalah banyaknya data. Banyaknya data kebetulan di soal ada 7, maka di sini 7. Jangan sampai ketukar. N jangan kalian masukkan rata-ratanya karena di sini kebetulan sama antara rata-rata dan banyaknya data. Kita masuk. Nah, jika kalian mau membuat desimal maka dapat dibuat menjadi 2,57. Nah, untuk soal berikutnya atau rumus berikutnya, materi berikutnya yakni variansi atau ragam. Memiliki rumus di sini 1/n dikali jumlah data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat soal di sini. Hitunglah ragam atau varians data berikut. Nah, penyelesaiannya pertama kalian cari rata-ratanya dahulu. Nah, diperoleh 49 dibagi 7 yakni 7. Sehingga rata-rata sudah ditemukan 7 dan banyaknya data bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kita masukkan atau substitusikan ke rumusnya. Nah, datanya tadi ada 6, 5, 8, 9, 9, 5, 7. Masing-masing data ini kita kurangi dengan rata-rata. Kurangi dengan 7 semuanya, kemudian dikuadratkan. Nah, kita hitung satu persatu dari yang depan. 6 dikurangi 7 adalah negatif 1. Jika dikuadratkan menjadi positif 1. 5 dikurangi 7 adalah negatif 2. Nanti kalian dapat kuadratkan sehingga diperoleh nanti di sini positif 4. 8 dikurangi 7 adalah 1. Jika dikuadratkan tetap 1. 9 dikurangi 7 adalah 2. Jika dikuadratkan menjadi 4. 9 dikurangi 7 yaitu 2, dikuadratkan menjadi 4 lagi.
5 dikurangi 7 adalah min 2, jika dikuadratkan menjadi positif 4. 7 dikurangi 7 0, 0 jika dikuadratkan tetap menjadi 0. Nah, ini setelah kalian jumlah kemudian dibagi 7 diperoleh 18/7. Sehingga nilai dari ragam atau variansnya yaitu 24/7. Sekarang kita masuk untuk rumus standar deviasi atau simpangan baku atau nama lainnya deviasi standar. Nah, rumusnya mirip seperti varians, hanya di sini ada akarnya. Cara menyelesaikannya pun sama seperti menyelesaikan varians, hanya di sini rumusnya kita ada akar. Hitunglah simpangan baku atau deviasi standar pada data berikut. Langkahnya tetap sama, yakni mencari rata-ratanya data dahulu, sehingga diperoleh rata-rata 7 dan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita substitusikan ke rumus simpangan baku. Nah, karena datanya di sini sudah ada, masing-masing data dikurangi rata-ratanya, yakni dikurangi 7, dikuadratkan, kemudian setelah dijumlah kalian bagi 7 dan diakar. Nah, diperoleh di sini hasilnya adalah akar 18/7. Nah, untuk menyederhanakan akar 18/7 dapat kalian pecah menjadi akar 18 dibagi akar 7. Karena akar 7 sudah bilangan prima, tetap akar 7 tidak bisa dirubah atau disederhanakan kembali, maka kalian bisa menyederhanakan akar 18, yakni 9 dikali 2. Akar 9 diperoleh 3, akar 2-nya tetap. Sehingga di sini 3 akar 2 per akar 7. Nah, bentuk ini bukan bentuk yang baku, sehingga harus dibakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawan atau merasionalkan, yakni kalian bisa melihat lagi materi kelas 10 merasionalkan atau saat kalian masih di SLTP. Nah, di sini dikalikan sekawannya akar 7 per akar 7 diperoleh 3 akar 14/7. Inilah bentuk baku dari akar 18/7. Nah, cukup untuk ukuran penyebaran data tunggal. Di sini Ibu berikan ada 4 soal. Silahkan untuk latihan dikerjakan pada buku tugas kalian. Cukup dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.